Hello travelers, ketemu lagi di channel Food and Travel by Tarafiran. Channel yang bisa menjadi referensi kamu seputar informasi dunia kuliner dan dunia traveling. Travelers, sekarang saya lagi ada di Bali dan saya akan muter-muter sekitar Bali dan rencananya akan menginap di Hotel The Stones. Ini adalah hotel yang terletak di Legian, Bali dan merupakan salah satu hotel yang berada di bawah jaringan Marriott Hotel. The Stone Hotel Autograph Collection ini merupakan hotel bintang 5 di Bali. Lokasinya boleh dibilang sangat super strategis karena berada di sekitar pantai Legian dan dekat dengan pantai Kuta. Jadi kalian bisa banget menikmati sunset yang indah di pantai Kuta. Hotel ini memang berada di kawasan Legian ya travelers. Kita tahu bahwa pantai Legian dan pantai Kuta itu berada dalam satu garis lurus dan berdampingan. Jadi sebenarnya batasnya nggak terlalu jelas juga. Kemudian kalau travelers ingin mencari kehidupan malam atau hiburan, bisa juga terdapat banyak toko-toko dan kafe dan bar berada di sekitar kawasan Legian ini. Kemudian kalau ingin berbelanja, ada pusat perbelanjaan Beach Walk yang hanya berjarak 8 menit berjalan kaki dari hotel. Nah traveler, sekarang saya sudah berada di perjalanan menuju The Stones Hotel Legian, Bali, langsung dari Bandara Ngurah Rai, Bali. Dari bandara menuju Hotel The Stones, kita melewati kawasan Kuta yang sudah mulai ramai setelah pandemi. Sekarang saya sudah hampir mendekati Hotel The Stones dan travelers bisa lihat ya, di depan sudah ada pantai Kuta. Jadi kalau travelers ingin menghabiskan waktu di sekitar pantai Kuta atau pantai Legian, tinggal berjalan keluar dan nyebrang jalan dan sudah sampai di pantai Kuta dengan pasirnya yang indah dan pantainya yang juga cakep. Dari gerbang utama, jalan utama menuju lobi hotelnya itu jaraknya sekitar 100 meter ya travelers. Bisa berjalan kaki atau kita bisa melewati pemeriksaan security untuk mobil-mobil yang akan masuk ke kawasan hotel. Pengecekan mobilnya nggak asal aja travelers, kita bahkan harus membuka pintu samping dan pintu belakang agar security bisa ngecek kondisi mobil di dalam. Dan kita menuju area drop off dan dari depan sudah terlihat bangunan arsitektur dari hotel ini. Kemudian kita juga bisa melihat logo dari Hotel The Stones ini. Kalau kita perhatikan dari area drop off atau dari area lobby, terlihat sebuah kesannya bahwa Hotel The Stone ini tidak terlalu tinggi, tidak terlalu besar ya travelers. Tapi kita juga tahu bahwa ketinggian bangunan di Bali diatur oleh peraturan pemerintah setempat, di mana tingginya tidak boleh melebihi tinggi pohon kelapa. Dan itulah maka hotel-hotel di sini terlihat tidak terlalu tinggi. Dan sekarang saya berada di area drop off, akan check-in dan semua barang-barang yang akan masuk ke dalam dilakukan pemeriksaan X-ray oleh pihak security. Desain lobinya terkesan sekali lagi ya kontemporer, tapi tetap dengan sentuhan Bali, terutama dari beberapa patung-patung yang terdapat di area tangga dan kemudian ada desain gapura khas Bali. Pilarnya ini menyerupai candi, ada juga beberapa kursi kayu mahoni yang terletak di lobi dan juga kursi yang terbuat dari bahan busa yang berupa seperti beanbag sebenarnya travelers, tapi ukurannya ukuran lingkaran yang besar. Lobinya juga luas, lapang, lega, spesi dan tidak terlalu banyak furnitur di dalamnya sehingga tidak terkesan sempit. Sirkulasi udara juga terjaga baik, tidak terkesan panas meskipun tidak ada AC di area lobi karena memang sebagian dari bangunan ini didesain dengan konsep terbuka tanpa ada sekat atau dinding. Di area reception juga ada alat musik piano dan kemudian di sudut kanannya terdapat seperangkat alat-alat gamelan, alat musik tradisional Bali yang katanya sih kalau ada tamu-tamu penting biasanya digunakan atau dimainkan oleh para pemain musik untuk menyambut tamu. Area lobi juga terdapat tangga dan eskalator yang bisa digunakan untuk naik turun menuju area meeting room dan ballroom. Nah dari area lobi ini travelers kita bisa melihat pemandangan kolam renang. Nanti saya akan ceritakan ya situasi di kolam renang ini. Tapi kolam renangnya gede banget travelers. Nah di area lobi ini juga terdapat meja biliar dan seperangkat permainan catur raksasa atau big chess yang travelers bisa gunakan sambil menunggu atau mengisi waktu. Bisa langsung dipakai tanpa harus info ke reception sepanjang tidak ada pihak lain atau tamu lain yang menggunakannya. Di masing-masing meja reception juga disediakan buah jeruk yang bisa dimanfaatkan atau diambil oleh tamu hotel secara free. Proses check-in selesai dan saya sudah menerima keycard untuk masuk ke kamar dan sekarang saya siap-siap menuju kamar. Saya menginap di kamar relax dengan tempat tidur ukuran size king. Lokasinya ada di lantai 2. Menuju lantai 2 bisa melalui tangga atau menggunakan lift. Nah sekarang saya sedang berjalan menuju kamar dan koridor hotelnya cukup rapi, kemudian tenang dan suasananya juga nyaman dengan lantai yang dilapisi karpet. Sekarang saya sudah berada di depan kamar dan travelers, inilah kamarnya. Kamar deluxe dengan tempat tidur ukuran king size. Layout kamarnya seperti ini ya travelers.
Layout kamarnya seperti ini ya travelers, begitu masuk kita akan menemukan area toilet dan kamar mandi di sebelah kiri, kemudian berjalan ke dalam kita menemukan area tempat tidur atau area bedroom. Untuk kamar tipe deluxe ini luasnya lumayan ya travelers, kira-kira 32 meter persegi, jadi cukup lega dan tidak terkesan sempit. Sekarang kita cek dulu ya travelers ruang tidurnya. Kamarnya didominasi dengan warna dinding berwarna krem muda sehingga terkesan lega dan kemudian tidak terlalu banyak pajangan di dinding, kesannya minimalis. Ada satu tempat tidur ukuran king size dengan 4 bantal dan kemudian ada 2 bantal kecil. Tempat tidurnya cukup nyaman, cukup empuk juga bantalnya, dan selama saya menginap di sini sih saya tidak menemukan ada kendala untuk tidur dengan nyenyak dan nyaman di tempat tidur ini. Lantainya terbuat dari keramik dengan motif kayu berwarna krem. Kesannya seperti ulir kayu beneran ya travelers, tapi ternyata ini terbuat dari keramik. Di sisi kiri dan kanan tempat tidur ada nakas dengan lampu baca. Nah, kalau travelers ingin dengar-dengar musik lewat YouTube atau MP3, travelers bisa menggunakan speaker JBL Bluetooth yang tersedia di nakas sebelah kiri. Kalau travelers ingin bekerja dengan menggunakan laptop atau sambil nge-charge HP sambil tiduran, bisa memanfaatkan colokan yang ada di sisi kiri kanan tempat tidur. Juga tombol lampu untuk mengatur penerangan ruangan, termasuk juga master lamp tersedia di sisi tempat tidur. Penerangan di kamar juga cukup terang ya travelers, dan pada siang dan pagi hari kalau kita membuka tirai jendela, cahaya matahari dari luar bisa membantu tambahan penerangan secara alami masuk ke kamar. Nah, ini suasana pagi hari ya travelers, di mana tirai jendela saya buka, tirai yang tipis dan yang tebal, dan view-nya adalah tanaman-tanaman pohon bambu di sekitar hotel. Nah, ini kondisi pada malam hari di mana tirai ditutup, matahari sudah gelap dan penerangan juga cukup di kamar. Juga tersedia TV dengan channel nasional internasional, tapi belum smart TV ya travelers. Tapi kalau travelers ingin menggunakan koneksi Bluetooth juga bisa ke TV. Juga ada meja kerja berbentuk bundar lengkap dengan kursi yang terbuat dari bahan leather. Nah, travelers, yang saya suka dari hotel ini adalah mereka menyediakan welcome fruit. Jadi ketika saya masuk sudah tersedia welcome fruit di meja. Room amenities juga cukup lengkap ya, tersedia di kamar sesuai dengan standar hotel bintang 5. Untuk air mineralnya tersedia 4, 2 di kamar di ruang tidur dan 2 di toiletries. Kemudian juga ada coffee maker yang tersedia, serta kopi, teh, gula diet tersedia juga di laci yang terdapat di bawah TV. Ada kopi kapsul yang bisa digunakan untuk mesin kopinya. Peralatan minum cukup lengkap juga tersedia di rak di dalam laci. Nah, satu lagi juga keuntungan kita menginap di hotel ini adalah mereka memberikan free minuman. Jadi soft drink yang tersedia di mini fridge, ada 3 kaleng minuman yang bisa kita gunakan secara free dan silakan dinikmati. Kalau travelers membutuhkan tambahan air mineral, maka bisa mengisi ulang botol minum yang ada di kamar di dispenser yang terdapat di depan lift. Lemarinya menggunakan pintu geser dengan warna yang senada dengan furniture lainnya. Safe deposit boxnya disimpan di dalam laci bawah. Juga untuk slipernya berwarna hitam dari bahan biru, cukup bagus. Setrika dengan iron board juga tersedia, tapi yang tidak tersedia di sini adalah bathrobe. Ada juga hair dryer. Kalau travelers ingin laundry, silakan dimanfaatkan jasa laundry service dengan rate seperti yang terlihat di sini. Nah, ini area kamar mandinya travelers. Antara ruang kamar mandi dan ruang tidur dipisahkan oleh tirai ya travelers, jadi tirai ini bisa dibuka dan ditutup. Misalnya travelers ingin butuh privacy pada saat berganti pakaian atau menggunakan toilet atau kamar mandi, tirainya bisa ditutup kalau misalnya travelers tidur atau sekamar dengan orang lain yang bukan keluarga. Untuk jenis kamar tipe deluxe ini tidak tersedia bathtub ya travelers, hanya tersedia shower. Showernya menggunakan tipe pegang atau handheld dan tipe hujan atau tipe rain. Untuk toiletnya tersedia cukup lengkap ya travelers, mulai dari sikat gigi, sabun tangan, kemudian ada lotion, ada shower cap, kemudian ada juga shaver, semua sudah tersedia di sini. Nah, untuk shower gel, kemudian shampoo, conditioner, dan lotionnya menggunakan bahan-bahan organik dari produk lokal dan harumnya harum rempah-rempah. Dia juga hanger stand untuk towel, dan towelnya juga ada 3 jenis, towel untuk mandi, untuk tangan, dan untuk wajah. Meskipun desain kamarnya boleh dikatakan tergolong simple, tapi saya cukup nyaman tidur di sini. Suasana tenang dan kasurnya juga empuk, bantalnya empuk. Relatif tidak ada gangguan selama saya menginap atau tidur di kamar ini. Saya penasaran dengan kolam renangnya yang gede banget travelers. Ketika check in di lobby saya sudah melihat suasana di kolam renangnya dan saya sangat tertarik dengan kolam renang yang gede banget. Jadi habis dari kamar saya mau langsung ngecek kolam renang.
Jadi kolam renang ini luasnya sekitar 3.000 meter persegi ya Travelers, dan terdiri dari 3 area kolam renang. Kolam gede, kemudian ada kolam untuk anak, dan satu lagi kolam untuk kita berendam atau ya mungkin whirlpool ya. Kolam renang ini juga dilengkapi dengan pool bar, di mana kita bisa memesan makanan minuman sambil menikmati suasana di kolam renang. Atau kita juga bisa santai-santai duduk-duduk sambil menikmati suasana kolam renang, atau sambil menikmati massage yang bisa kita pesan dari hotel di cabana private yang tersedia beberapa unit di pinggir kolam renang. Karena kolam renang berada di tengah-tengah bangunan, jadi seolah-olah menjadi center of intention dari para tamu yang menginap di hotel ini. Yang ingin jemur, mungkin turis-turis dari negara Eropa, bisa puas ya jemur atau tanning di sini karena tersedia banyak banget kursi dan lazy chair untuk berjemur, lengkap dengan payung kanopinya. Selain berjemur di pinggir kolam, travelers juga bisa menikmati sinar matahari dengan berjemur di lazy bag yang terdapat di tengah-tengah kolam. Atau ya mau santai-santai di ayunan juga bisa tuh. Ya, karena hotel ini menjadi pilihan para turis dari luar untuk tinggal di sini, jadi memang tidak hal yang aneh kalau kita melihat pemandangan di kolam renang adalah para turis dari Eropa atau Amerika menikmati suasana atau sinar matahari dengan berjemur dan juga menikmati fasilitas yang ada di kolam renang. Di pinggir kolam juga ada area yang bisa digunakan untuk pool party dengan lantai yang terbuat dari rumput dan kursi-kursi kayu ala-ala warung. Nah, kolam dewasanya juga gede banget travelers, dan kalau travelers memang senang renang, bisa deh menghabiskan waktu dan membuang kalori dengan renang di sepanjang kolam yang ukuran gede ini. Dari area pool ini juga kita bisa melihat kamar dengan tipe lain, yaitu kamar dengan private pool di belakangnya. Lazy chair untuk sunbathing juga terdapat di tengah kolam dengan tingkat kedalaman yang variatif. Habis lihat-lihat di kolam renang, sekarang waktunya untuk ngisi perut dengan breakfast. Breakfast disediakan di restoran yang terletak di lantai lobi berdampingan dengan kolam renang. Restonya terdiri dari indoor dan outdoor, tempatnya lumayan luas khususnya untuk yang outdoor. Kalau travelers memilih duduk di sini bisa menikmati suasana pagi hari sambil menikmati juga suasana di kolam renang. Ini juga sekaligus tempat bagi travelers yang menikmati breakfast dengan area smoking. Restonya cukup stylish ya travelers, dengan dekorasi modern dan lampu-lampu gantung yang makin menambah suasana menjadi lebih cakep. Suasana resto saat itu masih pagi ya travelers. Saat ini mungkin juga saya datangnya kecepatan ya, karena seperti hotel-hotel yang lainnya saya mengira bahwa breakfast dimulai jam 6 pagi. Tapi untuk Hotel The Stone ini atau area Bali khususnya, breakfast biasanya dimulai sekitar jam setengah 7 pagi. Menunya lumayan variasi lah ya, ada menu western, menu Indonesia, menu lokal, dan aneka pastry. Juga bagi Anda yang tidak memakan karbo, disediakan juga salad dan kemudian buah-buahan dan biji-bijian atau granola. Nah, ini menu-menu yang tersedia untuk breakfast pada hari pertama saya menginap ya travelers. Pilihan menunya, menu utama untuk Indonesian breakfast, makanan utama ada nasi putih, bihun goreng, kemudian disajikan juga tumis, toge, kacang panjang, dan bakso ayam saus padang. Pilihan lain yang bisa dinikmati oleh travelers adalah bubur ayam lengkap dengan kondimennya, dan kemudian untuk menu lokalnya ada soto ayam juga lengkap dengan kondimennya. Pilihan menu lokal lainnya ada nasi jinggo, ini makanan siap saji khas Bali yang dibungkus daun pisang dan porsinya kecil. Isinya ada ayam betutu, ada telur pindang, tahu balado, serundeng, lengkap dengan sambal dan kerupuknya. Saya cobain menu nasi jinggo ini ya, dan ternyata enak dan porsinya juga nggak gede tapi cukup mengenyangkan. Dan pilihan ini disajikan dengan perangkat sepeda ontel, jadi terkesan tradisionalnya dapat banget. Pilihan menu lokal lainnya yang khas Bali ada nasi jagung travelers, disajikan lengkap dengan bakwan jagung, kemudian ada plecing gonda, ini terbuat dari sayur kangkung, dan juga pepes ikan. Pepes ikannya beda dengan ala Sunda ya travelers, kalau yang ala Bali seperti di sini nggak dibungkus dengan daun pisang. Atau kalau travelers ingin memilih nasi goreng, di sini juga ada live cooking nasi goreng yang bisa di-request tingkat kepedasannya. Saya coba dan rasanya enak. Pilihan lain juga ada noodle dengan pilihan sayur yang banyak. Noodlenya bisa pilih travelers mau mie kuning, mie lebar, bihun, atau soun. Dan juga kalau mau milih mie instan dengan aneka rasa seperti Indomie juga tersedia di sini. Dan ini aneka salad sayur dengan aneka dressingnya, ada minyak olive, dan kemudian ada juga Thousand Island. Sebagai isian pastry seperti croissant, travelers bisa memilih aneka cold food dengan smoked chicken, ada juga beef pastrami dan chicken gayoner. Dan travelers, ini aneka pastrinya enak-enak. Ada croissant yang plain dan juga ada yang rasa coklat. Travelers harus cobain croissant ini ya travelers, diolesin butter, pasti jadi breakfast yang menyenangkan.
Pilihan pastry lainnya ada di bread corner, ada aneka cake, juga ada aneka variasi muffin. Mau breakfast dengan granula juga tersedia aneka biji-bijian. Nah, yang ini pastry yang glutten free untuk Anda yang alergi atau diet. Pilihan menu untuk anak-anak juga ada donat dengan aneka topping, mulai dari kacang-kacangan, coklat, atau strawberry. Juga ada pilihan es krim dengan 4 varian rasa yang bisa kita pilih. Boleh juga nih cobain French toastnya yang lembut, juga ada pancake dan muffin, lengkap dengan pilihan olesan untuk jam dan madu. Ada jajanan pasar juga Travelers, kali ini disediakan onde-onde dengan bijiannya dan juga putu dengan gula merahnya. Untuk menu westernnya ada sosis sapi, ada beef bacon, kemudian ada juga potato gratin dan boiled egg. Atau juga tersedia oatmeal dan kemudian tomato basil, lengkap juga ada pumpkin atau labu dan sauteed mushroom. Kalau travelers ingin pesan kopi atau teh bisa request ke coffee bar sesuai dengan apa yang kita inginkan. Travelers ingin omelet atau lemata sapi bisa request ke petugasnya. Juga tersedia fresh milk dan aneka yogurt yang disajikan dingin dalam botolan. Buah-buahan tersedia di bagian luar berupa aneka buah tropis yang siap disantap. Buat travelers yang juice lover, breakfast di sini akan dimanjakan dengan sajian aneka fresh juice yang enak. Saya paling suka dengan mixed juice di sini, mango, papaya, cranberry, dan honey. Tiap breakfast pasti saya request mixed juice ini, atau kombinasi dengan brown juice yang menggabungkan apple, lemon, melon, dan honey. Nah, bagusnya lagi di samping 2 pilihan mixed juice tadi, travelers juga akan dimanjakan dengan pilihan 6 fresh juice, mulai dari ada papaya, ada lemon, ada tomat, ada melon, sampai dragon fruit. Pokoknya puas deh breakfast di sini sambil ngejus. Ada juga camilan soda dari India. Layanan di resto ini juga sangat berkesan ya travelers. Kru restonya cukup ramah, petugas-petugas juga melayani dengan hati yang tulus dan senyum. Dan meja juga dibersihkan dengan cepat. Saya request telur rebus yang setengah matang dan akan diantarkan kalau sudah selesai ke meja saya. Dan ketika disajikan di meja saya, petugasnya masih sempat menyampaikan pesan kalau ternyata tingkat kematangan dari telur setengah matang yang saya request belum sesuai dengan keinginan saya, boleh diinfokan ke mereka dan akan diganti dengan yang baru. Luar biasa sih. Nah, travelers, ini pilihan menu hari kedua saya menginap. Yang berganti terutama makanan utama Indonesianya, ada nasi goreng Jawa, kemudian mixed vegetable, kemudian ada juga ayam saus mentega. Menu tradisionalnya ada nasi jagung dilengkapi dengan urap Bali, ada sambal goreng tempe dan juga olahan daging sapi. Pilihan sotonya berganti dengan soto ayam yang gurih. Camilan menu dari India ada onion bhaji berupa camilan dari bawang yang digoreng. Kemudian sajian live cookingnya ada mie goreng Jawa yang disediakan langsung di tempat. Pilihan menu westernnya juga ada ratatouille, kemudian ada jagung, dan ada juga sauteed mushroom. Kids Cup terdapat di area belakang kolam renang ya travelers, jadi dari area resto outdoornya kita menyusuri kolam renang dan ada pintu yang menunjukkan arah ke Kids Clubnya. Pintu masuknya berada tepat di belakang area pool bar. Kids Clubnya lumayan luas dengan interior warna-warni dan lantai berwarna hijau, cukup menyenangkan buat anak-anak bermain di sini. Di dalamnya ada aneka permainan edukasi dan yang juga melatih sensor kinetis dan motorik. Mau main game juga tersedia di sini atau sekedar nonton film kartun atau film anak-anak juga bisa. Juga ada alat peraga yang menggambarkan kekayaan budaya Indonesia dan prinsip-prinsip toleransi dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Permainannya ada macam-macam travelers, ada rumah-rumahan, kemudian ada boneka-bonekaan, kemudian ada motor mini yang bisa digunakan oleh anak-anak balita. Langit-langitnya juga diberikan gambar-gambar kartun bentuk binatang-binatang laut. Ada kuda-kudaan mini juga. Baca beberapa komentar dari pengguna Kids Club ini untuk orang tuanya menitipkan anaknya di Kids Club ternyata dijaga dan dimonitor oleh tim dari yang bertugas di Kids Club dan ternyata aman-aman saja. Jadi mereka cukup puas. Kids Clubnya juga dilengkapi toilet ya travelers, fasilitasnya udah disesuaikan dengan kebutuhan si kecil. Satu lagi fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh travelers yang menginap di sini adalah fitnessnya. Fitnessnya terletak di lantai 2 berseberangan dengan area kamar hotel.
Untuk bisa masuk ke dalam area fitness ini, travelers harus tapping keycardnya dan kemudian pintu akan terbuka. Area fitnessnya juga lumayan luas, travelers bisa menghabiskan waktu di sini, mau treadmill atau latihan cardio, latihan beban bisa dilakukan di sini dan semua peralatan berfungsi dengan baik. View dari area fitness menghadap ke taman yang berupa pohon-pohon bambu. Juga tersedia loker dan ruang ganti dan ruang bilas atau shower room. Juga ada matras, handuk, dan air mineral untuk pengguna fitness center. Nah, kalau travelers ingin mengadakan meeting atau event atau acara di sini, tersedia banyak meeting room dan area ballroom yang cukup luas, mulai dari kapasitas kecil sampai dengan kapasitas ribuan orang. Akses menuju meeting room menggunakan eskalator atau tangga yang terdapat di bagian depan resepsionis. Atau kalau travelers ingin menghandle pekerjaan kantor seperti mengirim email, ngeprint, atau membuat report dan tidak bawa laptop, bisa menggunakan fasilitas komputer dengan perangkat printernya di business centernya. Lokasinya berada di seberang reception. Kalau travelers ingin menggunakan fasilitas di business room ini, tentu akan dikenakan charge ya per jamnya. Silakan hubungi bagian reception. Di sini juga tersedia sepeda yang bisa dimanfaatkan untuk keliling-keliling seputar-putar, menikmati jalanan atau pemandangan luar dengan sepeda. Mana travelers sudah cukup ya virtual tour di Hotel The Stone dan menikmati fasilitas yang ada. Sekarang saya akan menikmati wisata di seputar Kuta dan Legian. Terima kasih sudah mengikuti saya virtual tour di Stone Hotel Legian, Bali. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, and comment, and share kepada teman-teman yang membutuhkan informasi ini. Sekali lagi, terima kasih, salam sehat, have a nice day, thank you.